What do we say in English? Al-Bait. House. A house or home. Home or house. We can say it in Arabic. Al-Baitu. Al-Baitu maknahu home. House. Kita sering dengar ada pepatah atau ada sebuah ungkapan baiti jannati. Ma makna baiti jannati? What do we say in English baiti jannati? Home sweet home. Nah, jadi home sweet home itu salah satu structure dalam bahasa Inggris tidak diartikan kata per kata. Kalau home sweet home artinya apa? Home artinya rumah. Sweet artinya manis. Masa rumah manis rumah. Nah, jadi home sweet home itu dalam bahasa Arab baiti jannati. Baik, al-baitu. Fil baiti. Nah, lihat. Al-baitu harokatnya. Al-baitu harokatnya, harokat ujungnya dhamma. Setiap kosakata dalam bahasa Arab yang ada alif lam, ujungnya tidak boleh tanwin. Kalau ada alif lamnya nggak boleh tanwin. Berarti kalau di sini al-baitu, kalau kita nemu ada satu kosakata dalam bahasa Arab depannya ada alif lam, maka pilihannya bisa 3. Bisa al-baitu, bisa al-baita, bisa al-baiti. Nah, itu harus terekam di dalam memori kita semua. Setiap yang ada alif lam, ujungnya tidak boleh tanwin. Tapi harokatnya antara 3, fathah, kasrah, dhammah. Enggak boleh tanwin, fathatain enggak boleh, kasratain enggak boleh, dhammatain enggak boleh, karena taqaddamahu alif wal lam. Karena di depannya ada alif lam. Harokatnya dhammah. Dan setiap yang berharokat dhammah itu adalah yang tidak dipengaruhi. Yang tidak dipengaruhi oleh apapun, dia akan senantiasa berharokat dhammah. Kalau nggak ada alif lamnya, dhammah kain. Contoh baitun. Nah, baitun. Tapi kalau ada alif lamnya, al-baitu. Tsumma ya'ti ba'da dzalik ulu jamatan fil baiti. Fil baiti. Ma makna fi? Di atau di dalam. Berarti fil baiti di rumah atau di dalam rumah. Kita lihat harokatnya apa? Kasrah. Nah, yang awal harokatnya dhammah. Setelah ada fi harokatnya kasrah. Nah, berarti setiap yang didahului oleh huruf fi itu akan berharokat kasrah atau kasrah tain. Nah, ini namanya harfu jarrin. Namanya apa? Tulis harfu jarrin atau huruf jar. Fi itu huruf jar. Fungsinya menjadikan kata yang datang setelahnya berharokat kasrah atau kasrah tain. Nanti adik-adik bisa cek di dalam Al-Quran, semuanya pasti berharokat kasrah atau kasrah tain, atau nama-nama ismun ghairu munsharif seperti Umar, seperti Sulaiman, Ibrahim, Khadijah. Nah, itu nanti kalau sudah huruf jar atau harfu jar, pasti harokatnya jadi fathah karena pengecualian. Tapi secara umum huruf jar itu berfungsi untuk menjadikan harokat setelahnya kasrah atau kasrah tain. Tain tuh? Jadi fi huruf jar. Fungsinya mengkasrohkan kata yang datang setelahnya. Kita lihat sampingnya. Ulu jamatan al-masjidu. Fil masjid. Al-masjidu fil masjidu apa fil masjidi? Fil masjid. Berarti ada huruf jarnya fi. Ba'da as-satrah ats-tsaniyah yang baris kedua. Al-maktab. Ala al-maktabi.
namanya al-maktabu. Tapi kalau udah ada ala jadi alal maktabu atau alal maktabi. Nah ini harus diingat. Berarti fi dan ala adalah huruf jar yang fungsinya menjadikan kata setelahnya berharokat kasroh. Di sini kasroh. Nanti bisa kasrotain. Ada juga yang tadi ismun ghairu munsharif fathah. Nama-nama yang sudah ada dari sananya pengecualian. Ya, laqad kana fi Ibrahim. Nah, bukan fi Ibrahimi, itu pengecualian. Nama-nama yang dikecualikan tidak bisa berfungsi menjadi kasrah, tidak bisa dirubah menjadi kasrah. Karena pilihannya nanti ada dua, ada dhammah, ada fathah. Tapi secara umum ini akan menjadikannya kasrah atau kasrah lain. Ulu jamatan as-sarir. As-sarir. Ma makna sarir? Ranjang, tempat tidur. Antum tanamuna fil ghurfati bis-sariri? Nah, di sini pakai ranjang kan? Pakai ranjang. Berarti ranjang tempat tidur atau risbang yang biasa dipakai itu as-sarir. Mana jam tangan saya? Ala sarir, di atas ranjang. Jangan bilang lagi di kasur atau di atas ranjang. Di atas kasur ala firash, di atas ranjang ala sarir. As-sa'atu atau sa'ati ala sarir. Seperti itu. Baik. Ya, coba sekarang kita mau tes satu-satu. Cari sekarang semua masing-masing cari satu kata dalam bahasa Arab, kata benda apapun itu, anything else. Kemudian setelah dapat satu kata benda dikasih huruf jar. Contoh, handphone al-jawwadu fil jawwadi. Paham belum? Uktubu, tulis semuanya. Cari satu kata benda dalam bahasa Arab bebas. Mau tiang, mau muzakkar, mau muannas bebas. Mau tiang, mau papan tulis, mau meja, mau kursi, mau karpet, mau kaca, mau masjid, mau mikrofon, mau apa lagi, lampu, mau atap, mau pagar, mau lantai, mau kamar mandi, mau dapur, mau makanan, mau roti, mau beras, nasi, mau telur, apapun. Jadi pertama kayak gini dulu, pakai alif lam, ya, pakai alif lam. Satu kata dalam bahasa Arab, kemudian sampingnya dikasih fi dan dikasih ala, atau dipilih salah satu di antara keduanya. Pilih satu di antara keduanya. Contoh al-masjidu fil masjidi. Nah. Contoh al-firashu kasur alal firashi. Nah, nggak boleh sama yang lainnya, harus beda kosakatanya. Ini untuk memperbanyak perbendaharaan kosakata di dalam keseharian kita. Tulis di buku tulis atau di buku itunya, di buku diktat.
Katabtum. Baik, al-an sa'as'alukum wahidan. Kita cek satu-satu. Dari sana, dari sana. Sudah belum? Sudah. Coba baca kayak tadi al-baitu fil bait, tapi dengan kosakata lain. Baik, tafadhal. Kalau al-maktabu itu alal maktabi. Jadi ala itu di atas. Al-maktabu alal maktabi. Sama kayak itu aja? Enggak yang lain? Nah, mana? Belum. Mana? Ar-rajulu fir rajuli. Ma makna rajulu? Laki-laki. Fir rajuli pada laki-laki. Bangga. Sahih. Al-hammamu fil hammami artinya kamar mandi, fil hammami di dalam kamar mandi. Mumtaz. Belum? Anta. Apa? Al-lihafu fil lihafi. Ma makna al-lihaf? Selimut. Fil lihafi di dalam, berarti nyumput di dalam selimut. Ba'da al-wisadatu 'ala al-wisadati. Ma makna al-wisadatu? Bantal. 'Ala al-wisadati di atas bantal. Anta. Al-firashu 'ala al-firashi. Ma makna al-firash? Ba'da apa? Udah dapat belum? Angkat suaranya. Belum. Anta yang ngerti? Al-kitabu fil kitab. Anta? Al-masjidu fil masjid. Ba'dahu al-miftahu ala al-miftahi. Ba'da as-sikinu bis-sikin. As-sikinu mana sikin? Knife. As-sikinu knife. You know knife? Bis-sikini artinya dengan pisau. Saya mengupas buah mangga dengan pisau. Itu bis-sikin. Tak ada? Kalau as-saburatu 'ala as-sabur. As-saburatu 'ala as-sabur. Kapan tuh? Tulis. Ba'dahu al-ma'hadu sahih. Fil ma'hadi. Pesantren di pesantren. Saya belajar di pesantrennya dulu ya. Ana ata'allamu fi ma'hadi yadil ulya wa fi ma'hadi al-yadil ulya. Ada al-khizanatu 'ala al-khizanah. Ma ma'na al-khizanah? Lemari, kabel. Al-khizanah 'ala al-khizanah, di atas lemari. Ba'dahu as-sullamu, pakai tasdid ya. As-sullamu. Ma ma'na as-sullamu? Tangga. Ada al-khubzu fil khubzi atau bil khubzi? Fil khubzi, di dalam roti. Asy-syokolatu fil khubzi, coklat di dalam roti.
al-halibu susu fil khubz. Atau al-vanilla vanilla. Ada Zabrani. Al-qamaru fil qamar. Apa yang di bulan? Astronot. Al-astronot fil qamar. Bisa. Dipak. Al-qamisu ala al-qamis. Belakang al-fuhu apa? Al-qalamu ada al-qalam. Ada. Kalau al-qalamu lebih cocoknya bil qalam. Saya menulis pelajaran dengan pulpen. Aktubu ad-darsa bil qalam. Ana aktubu ad-darsa, pelajaran bil qalami dengan pulpen. Mana? Belum. Kenapa belum? Cari-cari bebas. Kelas 3 kan? Kelas 3? Apa itu? Al-qamusu fil fasli. Jadi al-faslu fil fasli. Apa? Al-qamus tuh, kamus itu ada di dalam kelas. Al-qamus, kamus itu fil fasli ada di dalam kelas. Terakhir. Al-hajaru 'ala al-hajari, batu di atas batu. Oh, boleh. Di sini. Minal akhwat. Baik, nanti. Yang keras suaranya diangkat. Kalau sama lu kita belajar sama. Al-maktabu 'alal maktab. Al-maktabu meja, 'alal maktabi di atas meja. Mana? Al-miftahu 'alal miftahi. Ma makna miftah? Hah? Kunci. Tanda. Al-kursiyu 'alal kursiyyi. Kursi. Tanda. As-saqfu. Ma makna as-saqfu? As-saqfu 'ala as-saqfi. Ya, as-saqfu al-kirmidu. Kirmid, tahu kirmid? Kirmid itu genteng. Al-kirmidu 'ala as-saqfi. Genteng itu di atas atap. Ba'da ad-daftaru fid daftari. Ma makna daftar? Buku tulis fid daftari, di dalam buku tulis. Ba'da al-maktabu al-matbahu fil matbahi. Ma makna al-matbahu? Dapur. Fil matbahi, di dalam dapur. Ibu di dalam dapur. Apa? Ummi fil matbahi. Ibuku di dalam dapur. Ummi tatbahu fil matbahi. Ibu sedang memasak di dalam dapur. Ba'da al-maktabu 'ala al-maktabi. Ilal khalfi. Belakang. Al-matbahu. Udah tadi al-matbahu? Udah, yang lain. Yang lain selain dapur. Al-hammamu fil hammam. Sabun itu di dalam kamar mandi. As-sabunu fil hammam. Sabun itu sabun. As-sabunu sabun. Kalau sampo? Betul, asyampu. Asyampu itu sampo. Kalau lihat ya. Jadi kayak sampo-sampo merek yang internasional yang kita boikot kayak Unilever, Pantene, itu kan ada tulisannya tuh shampoo. Asyampu. Shampoo itu artinya sampo. Sabun, sabun. Kalau
Odol udun bukan. Odol itu pasta gigi ya. Al-firjaunu sikat gigi, al-mahjunu itu odol. Pasta gigi al-mahjun. Mahjun pasta gigi odol. Jadi bukan odol al-odol bukan. Mana? Al-kibru. Al-kidru, bukan al-kirdu ya. Kalau al-kirdu artinya monyet. Kalau al-kidru kuali atau panci ya, panci atau kuali. Air di dalam panci. Baso di dalam panci. Baso ya bas. Ya. Al-ma'u fil kidr, air di dalam panci. Susu itu di dalam panci. Al-labanu awil halibu fil kidr. Ba'da al-thalajatu. Ma mana al-thalajatu? Kulkas refrigerator. Al-thalajatu diambil dari kata salju. Salju tempat buat es atau buat salju itu al-thalajatu. Kalau mesin cuci, tahu nggak? Kalau mencuci apa mencuci? Al-ghuslu, ghusala yaghsilu, al-ghuslu mencuci. Alat buat nyuci atau mesin cuci? Al-ghussalatu. Seperti al-thalajatu. Al-ghussalatu, al-thalajatu. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti itu di dalam bahasa Arab bisa satu kata dirubah. Seperti memukul, doroba, yadribu, raket alat buat mukul, midrobun, midrob alat mukul, raket, gitu. Alat pendingin, thalajah, diambil dari kata salju. Alat pencuci, al-ghassalah, diambil dari kata al-ghusl. Ya, tadi al-thalajah itu fi thalajah. Apel di dalam kulkas. Apel atau apa? Atau jeruk al-burtuqalatu, al-burtuqalatu jeruk itu fi thalajati, ada di dalam kulkas. Ba'da al-ghurfatu fil ghurfati. Ma mana al-ghurfah? Ruangan. Ba'da al-ghurfatu apa? Kedengaran? Al-miftahu, al-mir'atu. Oh, cermin. Ya, saya ada di dalam cermin. Ana fil mir'ah. Kenapa cermin itu mir'atun? Karena diambil dari kata mar'atun. Mar'atun itu artinya perempuan. Perempuan itu identik suka dengan kaca, makanya mar'atun, mir'atun, al-mir'atu itu kaca cermin. Ba'da suaranya yang diangkat al-labanu, an-najmu. Oh, an-najmu fis samai. An-najmu itu bintang-bintang ada di langit. An-najmu fis samai. Makna dua lagi. Apa? Al-qalamu fil qalami. Al-akhir az-zujaju kaca. Amama az-zujaj, di depan kaca. Ya. Nah, jadi intinya setelah ada huruf fi atau ala yang disebut huruf jar, pasti harokatnya kasroh. Bawa mushaf gak? Enggak, mushaf. Kalau bawa mushaf kita pengen cek di Quran yang ada fi atau alanya. Baik, guru jamatan. Aina Muhammadun? Aina Muhammadun. Mana aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati.
Wa aina yasirun. Huwa fil hammam. Wa aina aminatu. Hiya fil matbakhi. Ma ma'an fil matbakhi? Wa aina al-kitabu. Huwa 'alal maktabi. Jadi di dan di atas beda. Fi itu di, ala di atas. Wa aina sa'atu. Hiya 'ala sariri. Lihat ada perbedaan huwa dan hiya, betul? Nah, kenapa pakai huwa dan kenapa pakai hiya? Karena huwa ini muzakkar, ini kan laki-laki, muzakkar huwa. Aminah muzakkar muannas. Muannas berarti pakainya hiya. Alkitab ada kamar mudhofnya enggak? Muzakkar berarti pakainya huwa. As-sa'atu ada kamar mudhof? Pakainya hiya. Itu pembedaan muzakkar dan muannas, al-farqu baina muzakkarin wa muannatsin. Jadi harus tetap melekat di dalam diri kita. Setiap kata yang kita ucapkan itu tidak akan terlepas dari muzakkar dan muannas. Kalau muzakkar hiya, kalau muzakkar huwa, muannas hiya. Kalau ismul isyarah muzakkar hadza, muannas hadihi. Nah, seperti itu. Setiap kosakatanya pasti enggak terlepas dari muzakkar dan muannas. Nah, ada ajib 'anil as'ilah. Nah, ini ada pertanyaan, jawabannya kita sesuaikan dengan makalah yang ada di atas. Ainal kitab? Jawab. Jadi jawabannya itu bisa gini, al-kitabu 'alal maktab. Nah, cuman karena al-kitabunya itu diganti jadi orang ketiga, diganti huwa. Seperti ainal ustadu, di mana guru? Huwa fil hammami. Beliau sedang di kamar mandi. Nah, jadi huwa diganti. Bisa aja al-ustadu fil hammami. Aina thalibu, di mana siswa atau santri? Huwa fil hammam. Kalau aina talibatu, di mana santriwati? Hiya fil ghurfati. Hiya maridatun. Dia ada di kamar, dia sedang sakit. Nah, seperti ini. Baik, ajib al-su'al ats-tsani. Aina Muhammadun? Huwa fil hammam. Syuf, undur. Huwa fil ghurfati. Karena kita menyesuaikan dengan makalah yang ada di atas. Jadi jawabannya harus sama. Ainal kitabu huwa 'alal maktabi. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Nah, ada. Aina sa'atu? Hiya 'alas sarir. Hiya ya, pakainya hiya karena dia muannas. Aina yasirun? Huwa fil hammam. Aina aminatu? Hiya fil matbakhi. Nah, ini kalau ada hamzah di depan itu artinya apakah? Kayak hal. Hal atau ak sama artinya. Hal itu apakah? Ak juga apakah? Hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kamu aku tunjukkan? Hal adulukum, apakah kamu ingin aku tunjukkan? Tentang sebuah perniagaan yang membebaskan daripada azab yang pedih. Hal adulukum, apakah? Juga sama artinya apakah. Aaminatu fil ghurfati? Betul di ghurfah? Nah, aminatu fi atau hiya fil matbakhi. La, hiya fil matbakhi. Aminah kan lagi di dapur masak. Jadi ketika ditanya, apakah Aminah di ruangan, di kamar? La, tidak. Hiya fil matbakh. Ayasirun fil hammam, ayasirun fil matbakhi? La, huwa fil hammam. Man fil ghurfati? Siapa yang di kamar? Siapa yang di kamar? Muhammadun. Nah, kalau ditanya man, jangan langsung huwa,
karena tidak menjelaskan tentang siapa dulu di belakangnya. Kalau ditanya aina Muhammadun, di mana Muhammad? Dia di ruangan, huwa fil ghurfati. Tapi kalau pertanyaannya man fil ghurfati, jangan huwa fil ghurfati, Muhammadun fil ghurfati. Karena harus menunjukkan identitas orang siapa dan tidak ada sebelumnya disebutkan di belakangnya. Jadi jangan langsung huwa kalau man. Man itu artinya apa? Man rabbuka. Siapa Tuhan? Man nabiyyuka? Muhammadun nabiyyi. Ma qiblatuka? Al-Ka'batu qiblat. Wa man ikhwanuka? Al-muslimuna ikhwan. Itu man artinya siapa. Jadi bedanya man dan ma. Kalau man itu untuk yang berakal, untuk manusia, untuk profesi-profesi guru, profesi lain ya, santri, murid, man. Kalau ma untuk yang tidak berakal, ya. Bahkan man wa man fil hammami. Nomor 9, wa man fil hammami. Yasirun fil hammami. 10, madza 'alal maktabi. Apa yang ada di atas meja? Madza 'alal maktabi? Al-kitabu 'alal maktabi. Madza 'alas sariri? As-sa'atu 'alas sariri. Jam tangan itu berada di atas ranjang. Nah, coba baca semuanya bareng-bareng. Wahid Islami Salasa. Suaranya diangkat. Jadi kita sudah bisa membedakan mana yang ada huruf jarnya dan mana yang tidak ada huruf jar. Kalau yang ada huruf jarnya pasti setelahnya berharokat kasrah. Dan ini di dalam Al-Quran juga banyak. Ya, di dalam Al-Quran pasti banyak. Ya, yang ada fi-nya, yang ada alanya itu semuanya berharokat kasrah atau kasrah. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, naktafi bihadzal qadar wa nahtatimu hadhihi al-jalsah bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nanti kita lanjutkan ya di pertemuan. Kalau pelajaran apa? Bahasa Arab ada di sehari-harinya? Hari apa? Selasa. Pakai buku apa belajarnya? Ini juga sudah sampai mana? Oh sama. Tapi penguatan. Ya, digabung atau dipisah? Misalnya yang kelas 1 dipisah atau digabung semuanya? Digabung semuanya. Yang ngajarnya siapa? Dan bersama. Ya, silakan. Tutup. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Ahmad Zikri yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga menjadi amal jariah bagi beliau dan menjadi amal bagi kita semua. Alhamdulillah, acara telah selesai. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah istighfar 3 kali dan doa kifaratul majlis. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo, melihat gimana?